Sekarang kami sudah ditemani oleh narasumber. Hai, saya Wadi Harinisa. Oke, kita langsung saja ngomongin soal perubahan. Sebenarnya gimana sih perjalanan investasi digital ini sampai dengan bisa secanggih sekarang? Baik, jadi awalnya kan kita kenal yang namanya robo-advisor. Itu semacam sistem digital yang bantu investor kelola portofolio pakai algoritma. Dulu orang harus konsultasi langsung ke penasihat keuangan. Tapi dengan robo-advisory semua jadi otomatis, dari analisis risiko sampai rekomendasi investasi. Oh, jadi kayak sistem keuangan digital gitu ya? Iya, tepat banget ya Elvis, tapi perkembangan gak berhenti di situ. Sekarang kita masuk ke tahap baru yang lebih canggih, yaitu algoritma trading. Kalau robo advisory cuma bantu kasih saran, algoritma trading ini langsung melakukan transaksi otomatis, beli dan jual berdasarkan pola harga, volume, dan data pasar. Jadi bukan cuma bantu mikir, tapi juga langsung bertindak. Wah, berarti ini kayak pergeseran dari otomatisasi keputusan ke otomatisasi tindakan ya? Iya, dan itu bikin sistemnya jauh lebih cepat dan efisien. Tapi sisi lainnya, sistem ini juga jauh lebih sensitif terhadap fluktuasi pasar. Salah sedikit bisa berdampak besar. Nah, kalau kita bicara soal teknologi, gimana sih hubungan antara fintech dan pasar modal sekarang? Sekarang tuh udah nyatu banget kan ya, teknologi kayak artificial intelligence, machine learning, dan cloud computing bikin analisis pasar jauh lebih cepat dan akurat. Misalnya, algoritma bisa membaca pola dari media sosial untuk memprediksi arah pasar atau menganalisis data ekonomi global untuk mengambil keputusan investasi. Selain itu, muncul juga aset digital seperti kripto aset yang bisa diperdagangkan tanpa lembaga keuangan tradisional. Jadi, keuangan, teknologi, dan data sudah benar-benar menyatu. Ini yang disebut technological convergence. Jadi istilahnya itu dunia investasi udah gak sekedar urusan uang lagi, tapi juga urusan data dan teknologi ya. Betul banget, sekarang yang punya keunggulan bukan cuma yang punya modal besar, tapi juga yang punya kemampuan mengolah data dan teknologi dengan cerdas. Tapi dengan sistem yang makin otomatis dan kompleks, pasti ada nih tantangan dari sisi regulasi dan etika dong, kalau menjelaskan. Pastinya ada Kak Elvis. Misalnya dalam algoritma trading, kalau ada kesalahan di kode algoritma, bisa muncul yang namanya flash crash, pasar jatuh dalam hitungan detik. Selain itu, pasar aset kripto juga punya tantangan legalitas dan perlindungan investor. Karena itulah sekarang muncul teknologi pengawasan baru yang namanya RegTech dan SupTech. Keduanya dipakai oleh regulator seperti OJK untuk memantau transaksi otomatis agar tetap aman dan adil. Nah, iya berarti bukan cuma teknologi yang harus berkembang, tapi juga sistem pengawasannya. Iya, betul banget. Jadi inovasi harus tetap berjalan, tapi dengan tata kelola dan etika yang jelas agar nggak merugikan investor maupun pasar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu algoritma trading. Bisa kamu jelaskan lebih simpel terkait algoritma trading? Gini, algoritma trading itu sistem perdagangan yang dijalankan sepenuhnya oleh komputer. Jadi algoritma dibuat dengan aturan tertentu, misalnya kapan beli, kapan jual, berapa banyak volume, semuanya diatur otomatis. Gak ada lagi intervensi manusia saat transaksi berlangsung. Jadi manusia itu bikin aturannya di awal, terus sistemnya itu jalan sendiri ya? Iya, dan itulah yang bikin cepat banget. Sistem ini bisa baca data harga dan volume pasar real time, ngolah sinyal, lalu langsung eksekusi transaksi dalam hitungan milidetik. Nah, dalam praktiknya ada beberapa jenis strategi utama. Yang pertama itu arbitrase statistik, yang kedua trend following, yang ketiga market making, dan yang terakhir high frequency trading atau HFT. Kita mulai dari yang pertama dulu. Tadi kamu sebutkan arbitrage statistik. Kedengarannya rumit ya, tapi sebenarnya gimana sih konsepnya? Iya, kedengarannya teknis tapi idenya simpel kok. Jadi, arbitrase statistik itu strategi yang cari untung dari perbedaan harga sementara antara dua aset yang saling berhubungan. Misalnya, dua saham dari sektor yang sama biasanya bergerak bareng. Kalau salah satunya turun terlalu jauh dari pasangannya, algoritma akan beli yang murah dan jual yang mahal. Nanti pas harganya balik ke posisi normal, algoritma dapat keuntungan dari selisih itu.
Nah, strategi kedua ini tuh lumayan sering kedengaran, yaitu trend following. Gimana sih cara kerjanya? Nah, ini menarik karena prinsipnya sederhana banget. Ikuti tren, jangan lawan pasar. Jadi algoritma bakal cari pola pergerakan harga. Misalnya kalau harga terus naik, sistem akan beli dan tetap pegang selama tren masih kuat. Kalau tren berbalik turun, dia langsung jual. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu market making. Ini kayaknya itu agak beda dari dua yang tadi sebelumnya dibahas ya. Bisa kamu jelaskan lebih lanjut terkait ini? Iya, beda banget. Kalau dua strategi sebelumnya fokus cari arah harga, market making justru fokus nyiptain likuiditas di pasar. Jadi algoritma berperan sebagai penyedia harga beli dan jual, atau istilahnya menjaga pasar tetap hidup. Misalnya pasang harga dibeli Rp9.995 dan harga dijual Rp10.005. Kalau dua-duanya tereksekusi, dia untung dari selisih Rp10.000 itu. Nah, yang terakhir ini yang paling sering dibicarakan, yaitu high frequency trading alias HFT. Ini beneran secepat itu atau enggak sih? Bisa kamu jelaskan? Iya, beneran secepat itu. HFT itu transaksi super cepat, bahkan dalam mikrodetik seperjuta detik. Jadi algoritma bisa beli dan jual ribuan kali dalam satu hari cuma buat dapat selisih harga yang kecil banget. Mereka pakai jaringan super cepat, server yang ditempatin di gedung yang sama dengan bursa, namanya colocation, dan koneksi langsung lewat kabel optik biar minim latensi. Apa sih sebenarnya manfaat algoritma trading bagi investor? Pertama, bikin pasar lebih efisien dan harga cepat menyesuaikan informasi baru. Kedua, tambah likuiditas, artinya jumlah beli jadi lebih mudah. Ketiga, ngurangin emosi manusia dalam pengambilan keputusan. Tapi ada juga risikonya, misalnya flash crash ketika teknologi atau bahkan manipulasi pasar kayak spoofing. Pasang order palsu buat ngibulin sistem lain. Jadi teknologi canggih ini juga perlu diawasi ketat. Akhir nih, gimana sih dampak algoritma trading terhadap stabilitas pasar? Secara umum di kondisi normal, algoritma trading bisa bikin pasar lebih efisien, liquid dan stabil. Tapi kalau ada situasi ekstrim, misalnya panik massal atau berita besar, algoritma bisa saling bereaksi dan bikin harga jatuh drastis. Itu yang disebut liquidity vacuum, ketika semua sistem berhenti beli dan harga langsung turun tajam. Makanya bursa kayak BI dan OJK udah menerapkan sistem pengawasan real time, circuit breaker, dan batas risiko supaya pasar tetap aman. Oke, mungkin itulah dari pemaparan yang bisa dijelaskan oleh Kak Nisa terkait dengan fintech dan algoritma trading. Semoga bisa memberikan manfaat kepada penonton yang menonton video ini, dan see you.